wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua dimanapun kalian berada? Ketemu lagi dengan Ibu Nelly Riafni dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang teks pidato persuasif. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam teks pidato persuasif. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita simak terlebih dahulu penjelasan berikut ini. Anak-anakku semua, kalian mungkin kenal dengan Insinyur Soekarno dan Bung Tomo. Beliau berdua ini adalah merupakan seorang orator ulung. Insinyur Soekarno terkenal dengan pidatonya, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Itu pidatonya dalam HUT RI pada tahun 1956. Sementara Bung Tomo pidatonya yang terkenal yaitu, "Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga." Pidato kedua orang ini membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Bagi seorang orator ulung, berpidato atau berorasi merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Melalui aktivitas orasi yang dilakukannya, mereka mampu menyampaikan pendapat dan gagasan dengan cara yang menarik, bahkan mampu memengaruhi, membujuk, atau mengajak pendengar dengan bahasa dan penampilan yang memikat. Kamu pun bisa menjadi seorang orator ulung apabila rajin berlatih. Untuk kita bisa menjadi orator ulung, ada beberapa hal yang harus kita dasar yang akan kita pelajari saat ini adalah menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, baik secara lisan dan atau tulis, dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, yang pertama, kita semua sudah menyusun teks pidato persuasif. Yang kedua, anak-anak ibu bisa berpidato dengan baik di depan umum. Agar dapat menyusun teks pidato persuasif dengan baik, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Usahakan kamu memilih dan menentukan topik yang benar-benar kamu kuasai, agar kamu tidak kehabisan bahan untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks yang utuh. Yang kedua, menentukan tujuan pidato persuasif. Pidato persuasif memiliki tujuan menyampaikan pendapat, pandangan, gagasan atau pesan dengan alasan yang kuat dan meyakinkan sehingga mampu memengaruhi, membujuk atau mengajak pendengar sesuai dengan topik dan isi pidato. Dengan tujuan yang jelas, kita dapat menentukan arah tulisan agar tidak menyimpang dan salah arah. Yang ketiga, mengumpulkan data untuk mendukung argumen atau alasan. Data baik berupa fakta, contoh, bukti, maupun pendapat pakar perlu dikumpulkan sebanyak-banyaknya agar teks pidato persuasif kita benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga mampu memengaruhi, membujuk, atau mengajak pendengar sesuai dengan topik pidato. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Setelah topik, tujuan, dan data, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menyusun kerangka pidato. Kerangka tulisan dimaksudkan sebagai acuan pengembangan ide, sehingga tidak menyimpang dari kerangka yang telah disusun. Selain itu, hal tersebut juga dimaksudkan agar teks pidato persuasif kita dapat tersusun secara runtut dan sistematis. Yang kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato. Berdasarkan kerangka pidato yang telah kita susun, kita dapat mulai melangkah untuk mengembangkannya menjadi teks pidato persuasif yang utuh dan lengkap. Itulah 5 langkah-langkah dalam menyusun teks pidato. Setelah kita menyusun teks pidato persuasif,
kini saatnya kita untuk berpidato. Sebelum kita berpidato, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah persiapan materi. Yang kedua, persiapan pendengar. Yang ketiga, aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Pertama, persiapan materi pidato. Persiapan materi pidato yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengumpulkan bahan-bahan. Mengumpulkan bahan-bahan pidato sesuai dengan topik atau tema pidato yang akan kita sampaikan. Yang kedua, setelah itu barulah kita menyusun kerangka naskah pidato. Menyusun kerangka naskah pidato sesuai dengan struktur teks pidato yang sudah kita pelajari pada pelajaran terdahulu, yaitu mulai dari salam pembuka sampai salam penutup. Yang kedua, persiapan pendengar atau audiens. Persiapan pendengar atau audiens ini yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah minat pendengar. Minat pendengar dalam kita nanti menyampaikan pidato tersebut. Yang kedua adalah perhatian pendengar atau perhatian audiens. Yang ketiga adalah perhatian dan pengertian pendengar terhadap kita yang sedang menyampaikan pidato. Yang keempat adalah pemahaman pendengar terhadap isi pidato yang kita sampaikan. Yang kelima, kemauan pendengar. Dan yang keenam adalah tindakan dan perbuatan pendengar terhadap apa yang telah kita sampaikan dalam teks pidato tersebut. Yang ketiga adalah aspek yang harus diperhatikan dalam berpidato. Aspek yang harus diperhatikan dalam berpidato yang pertama adalah suara harus jelas. Ketika kita menyampaikan pidato di depan audiens, suara kita itu harus jelas. Kalau seandainya kita berpidato adalah di luar ruangan, usahakan kita menggunakan pengeras suara. Dan kalau kita berpidato di dalam ruangan, kita tidak perlu menggunakan pengeras suara. Tetapi suara kita harus keras volumenya. Yang kedua adalah nada suara teratur dan baik atau tidak monoton. Bahwa ketika kita berpidato itu, suara kita harus teratur dan baik dan tidak monoton. Maksudnya, suara kita jangan hanya datar saja. Jadi harus ada tinggi rendahnya suara itu. Yang ketiga, memperhatikan aksentuasi atau penekanan terhadap kata-kata penting. Ketika ada kata-kata yang penting, itu perlu ada penekanan di sana dalam penyampaiannya. Yang keempat, kewajaran dan kelancaran atau kecepatan saat berbicara. Ketika kita menyampaikan pidato, usahakan kelancaran atau kecepatannya, jangan kita buru-buru selesai, sehingga ketika menyampaikannya itu cepat-cepat, sehingga apa yang kita sampaikan tidak bisa ditangkap oleh si pendengar. Yang kelima, pidato disampaikan dengan semangat dan berwibawa. Bahwa ketika kita berpidato itu harus dengan semangat dan berwibawa, agar si pendengar pun juga bersemangat mendengarkan pidato yang kita sampaikan. Yang keenam, kaidah bahasa yang baik dan benar. Ketika kita berpidato, gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Karena pidato adalah biasanya dalam menggunakan bahasa resmi, gunakanlah bahasa resmi dan bahasa yang baik. Yang ketujuh, durasi waktu. Pergunakan waktu yang diberikan dengan baik. Kalau misalnya waktunya 7 menit, ya usahakan juga 7 menit. Jangan sampai lebih. Itu akan membuat bosan pendengar. Yang kedelapan, penampilan. Pemilihan pakaian, kerapian, dan lain-lain. Ketika kita berpidato, mata orang atau mata pendengar tertuju kepada kita. Maka ketika kita tampil, usahakan penampilan kita semenarik mungkin. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam teks pidato persuasif. Semoga kalian semua bisa membuat sebuah teks pidato persuasif dan bisa berpidato di depan umum. Dan sampai di sini, Bu cukupkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.